Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat kesehatan, nikmat rezeki, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa ittiba, mampu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga nanti kelak Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sambil menunggu datangnya pemateri, yaitu guru kita Syekh Fikri Thorik yang informasinya masih dalam perjalanan. Maka izinkan kami untuk bersama-sama mengajak para jamaah sekalian untuk mempersiapkan beberapa amalan ringan namun pahalanya besar. Sebagian sudah pernah kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Ini mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang kita simak pada kesempatan siang hari ini mampu menambah pundi-pundi pahala kita di saat nanti kita sudah melakukan atau memasuki bulan Ramadan dan kita melakukan amal ibadah di dalamnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita berbicara amalan ringan itu jenisnya banyak. Ya, ada amalan ringan yang pahalanya juga ringan, biasa saja. Tetapi ada di antara amalan-amalan ringan, ya, yang kemudian memiliki pahala atau kadar pahala yang sangat luar biasa besar, sangat luar biasa agung gitu ya. Sehingga rasanya rugi kalau kemudian kita meninggalkan amalan ini. Jadi kalau kita berbicara amalan yang potensi pahalanya besar, itu tidak hanya sebatas pahala atau tidak hanya sebatas amalan yang kemudian kita ketika menjalankannya itu butuh perjuangan, ya, butuh effort gitu ya. Terkadang ada amalan-amalan itu yang sebenarnya seringkali kita anggap remeh gitu ya. Seringkali kita anggap itu amalan biasa, bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita yang meninggalkan amalan tersebut, padahal amalan tersebut memiliki sekali lagi potensi pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan melalui sedikit apa yang kami sampaikan pada siang hari ini sambil menunggu hadirnya pemateri, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa untuk kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan ringan yang berpahala besar namun sering dilupakan oleh kita, ya, hampir kebanyakan kaum muslimin, yaitu melaksanakan wudhu sebelum berangkat ke tempat ibadah atau ke masjid. Ya, tidak sedikit di antara kita ini tidak berbicara di kantor, ya. Kalau di kantor, kalau misalkan wudhunya bisa di kantor, alhamdulillah. Tapi kalau di rumah, ya, sedekat apapun rumah kita dengan masjid, jaraknya sedekat apapun itu, kalau bisa diupayakan wudhunya di mana? Wudhunya di rumah kita masing-masing. Kenapa?
Karena ada nilai pahala lebih yang sudah Allah siapkan bagi siapa saja yang ketika berangkat ke masjid, dia terlebih dahulu mengawali dengan wudhu di rumah masing-masing. Nah, kira-kira jamaah sekalian, kalau kita berbicara keutamaan wudhu itu apa sih? Ada yang tahu? Keutamaan wudhu atau fadilah kita berwudhu. Atau jangan-jangan selama ini kita memahami wudhu itu hanya ritual rutin yang kemudian tidak ada energi apa-apa, tidak ada pahala di dalamnya. Mohon maaf, kami sampaikan sebuah hadis. Hadis ini bersumber dari Uqbah bin Amr Al-Juhani radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau falyuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbalu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Kami bacakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seseorang berwudu lalu kemudian menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Jadi ini berkaitan tentang wudu yang kita kerjakan, ya. Wudu, kita bersuci. Mohon maaf kalau kita berbicara wudu, tadi di awal sudah kami sampaikan, ketika kita berwudu maka kotoran ataupun dosa-dosa saat kita berwudu, saat air membasahi wajah kita, membasahi tangan kita, membasahi tangan kita, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan tetesan air wudu yang mengalir dari anggota tubuh yang kita basuh. Masya Allah. Ini diantara keistimewaan wudu. Makanya seringkali kami berpesan kepada para jamaah sekalian, di beberapa majelis taklim kami sampaikan, kalau kita sedang berwudu, diupayakan penuh dengan kekhusyuan. Ya, jangan kemudian mengejar waktu. Ya, apalagi kalau kemudian sudah tertinggal takbir pertama atau sudah iqomah saat kita berangkat ke masjid. Biasanya kan seringkali kita mendapatkan jamaah begitu sudah iqomah baru sampai di masjid, akhirnya wudunya asal cepat saja. Membasuh wajahnya cepat, membasuh tangannya cepat, ya. Bahkan kadang-kala sampai sikunya belum terbasuh. Begitupun ketika membasuh kaki dan lain sebagainya. Maka sebenarnya bagaimana tata cara berwudu yang kemudian wudu itu bisa menghadiahkan pahala yang agung untuk kita. Yang pertama, hadirin, ketika kita membasuh wajah nih, ya, usahakan di saat membasuh wajah betul-betul diperhatikan mana batasan wajah di dalam fikih. Ya, batasan wajah itu mana? Ada yang tahu? Ya, jadi batasan wajah itu adalah di mana rambut kita itu tumbuh. Ya, jadi jangan sampai kemudian ketika kita berwudu membasuh wajah lalu kemudian hanya sebatas di sini nih, di depan. Sedangkan titik rambut ini, tumbuhnya rambut ini nggak dibasuh. Nah ini mohon maaf, ya, bisa berakibat wudhu kita tidak sempurna atau bahkan tidak sah. Kenapa? Nggak sesuai tata cara wudhu kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika membasuh pun, apalagi kalau dalam kondisi tidak tidak antri wudhunya, ya, tempat wudhunya begitu banyak misalkan, maka usahakan ketika membasuh wajah dengan penuh kekhusyuan. Dan bayangkan saat itu semua dosa yang pernah diperbuat oleh wajah kita, oleh mata kita khususnya, itu berjatuhan berbarengan dengan tetesan air wudhu yang kita basuhkan di wajah kita. Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika membasuh tangan, jamaah sekalian, ya, ketika membasuh tangan pun itu harus tertib, kanan dahulu baru kemudian kiri. Ya, jangan sampai kemudian basuh tangan tidak tertib, habis kanan kiri, habis kiri kanan lagi, habis itu kiri lagi, kanan lagi. Nah, ini nggak tertib namanya, ya. Maka ketika kita membasuh wudu sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana? Ketika membasuh kuku, membasuh tangan, ya, dimulai dari ujung jari-jari, ya, ujung jari-jari dibasuh sampai ke atas. Terkait metodenya, memang ada sebagian asatidz atau guru kita yang menganjurkan ketika berwudu itu harus harus begini nih polanya, dari tangannya ditengahkan ke atas, lalu kemudian ini dibasuh di bawah keran sampai kemudian siku, lalu kemudian ditarik ke depan. Tetapi bagaimana kalau kerannya seperti keran macam di Indonesia yang kita sering temukan di masjid-masjid, kerannya lebih pendek daripada tubuh kita gitu, ya. Kalau begini kayaknya susah gitu. Kalau kerannya agak tinggi mungkin mudah.
maka boleh saja tangan ini menghadap ke bawah, namun tetap ditariknya ke atas. Jangan dari siku ke jari, tetapi dari jari-jari menuju siku. Dan bayangkan hadirin, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan tetesan air yang kita basuhkan di tangan kita. Allahu Akbar. Sampai siku. Ya, karena beberapa kasus, mohon maaf, sering kami ingatkan, seringkali jamaah ketika berwudu lengannya hanya ditarik sebatas pergelangan tangan, nggak sampai siku-siku. Alasannya karena sempit. Mohon maaf, sah apa tidak kira-kira kalau kita membasuh tangan hanya sampai pergelangan? Sah apa tidak? Nggak akan sah. Ya, kita cari mau dari hadis ataukah ayat, nggak akan ketemu cara membasuh tangan. Sampai pendapat para ulama kita gali untuk mencari pendapat apa betul kemudian dibolehkan basuh tangan sampai pergelangan tangan, nggak akan ketemu. Karena di ayat sudah sangat jelas. Ya, di ayat Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwasanya ketika membasuh tangan maka batasnya sampai siku-siku. Bahkan kalau bisa kita lebihkan sedikit. Khawatir apa? Khawatir sikunya belum terbasuh. Dan begitu pun seterusnya ketika mengusap kepala atau mengusap sebagian dari kepala kita. Bayangkan saat itu ya, dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota yang ada di area kepala kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pun saat kita membasuh kaki kita. Masya Allah. Ini keutamaan wudhu. Makanya kalau berbicara wudhu sebaiknya khusyuk, tenang gitu ya. Basuhnya tertib ya, urut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah riwayat, sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, bahwasanya ketika seseorang berwudu dari rumahnya, hendak menuju masjid, sudah diawali wudu terlebih dahulu dari rumahnya masing-masing, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyampaikan satu langkah dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan satu langkah itu dapat meninggikan derajat kita. Allahu Akbar. Ini dahsyatnya. Ini yang sering dilupakan oleh para jamaah kita. Ya, yang kemudian memilih berwudu di masjid daripada berwudu di rumah kita masing-masing. Nah, kalau kita di kantor bagaimana? Kalau di kantor, kalau misalkan bisa wudu di kantor lebih baik. Ya, mudah-mudahan itu ya mendapatkan keutamaan yang sama ketika kita berwudu di rumah kita masing-masing menuju tempat ibadah kita. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi sudah kami sampaikan, bahwasanya ketika seseorang berwudu, lalu kemudian setelah berwudu dia melaksanakan sholat apa tadi? Sholat sunnah wudu. Apa pahalanya? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi sudah kami bacakan? Rasul menyampaikan wajibat alaiha atau wajibat alaihil jannah. Wajib bagi orang tersebut untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya. Wudu terlebih dahulu kita, makanya mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang sering lupa bahwasanya ketika sudah selesai wudu itu ada namanya sholat sunnah wudu. Siapa yang mengawali sholat sunnah wudu, Bang? Ada yang tahu? Yang langkah kakinya sudah terdengar di surga padahal orangnya masih ada di dunia. Siapa? Bilal bin Rabah, betul sekali. Jadi sholat sunnah wudhu itu yang mengawali adalah Bilal bin Rabah. Jadi beliau melaksanakan sholat sunnah wudhu itu begitu istiqomah. Sampai Rasul heran. Ya, kok bisa-bisanya Bilal bin Rabah ini masih ada di dunia tapi terompahnya itu langkah kakinya sudah terdengar di surga. Nah, begitupun yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Ketika kita berwudu, Masya Allah, setelah berwudu, begitu masuk masjid atau ketika berwudu, lalu kemudian kita masuk rumah sebelum baca Al-Quran atau melakukan ibadah yang lain, kita sempatkan sholat sunnah. Gak banyak-banyak, 2 rakaat saja sholat sunnah wudu. Gak harus 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi itu kalau kita kerjakan secara istiqomah, continue kita mengerjakannya. Selepas berwudu, kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, entah itu wudu untuk sholat ataukah wudu untuk hal-hal yang lainnya, kita sempatkan sholat sunnah 2 rakaat saja, maka garansi atau jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wajibat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Lalu kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung amalan yang kedua. Kalau tadi kan amalan yang pertama, amalan ringan berpahala besar yaitu berwudu yang dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Amalan yang kedua yang tergolong ringan apa itu? Yaitu melazimkan istighfar. Istighfar itu apa, Pak? Istighfar itu adalah kita mengakui bahwasanya kita ini memiliki dosa. Ya. Lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Entah itu dosa yang kita pernah kerjakan dengan sengaja ataukah tidak. Kita mengakui diri kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Dosa yang disebabkan oleh penglihatan kita, oleh mata kita, oleh lisan kita, atau oleh anggota tubuh kita yang lain. Maka di saat itulah ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dosa kita. Garansinya, mohon maaf kami sampaikan, garansi yang akan kita dapatkan, jaminan yang akan kita dapatkan ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, maka bukan hanya dosa kita yang akan diampuni oleh Allah, melainkan apa? Melainkan banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar kisah seorang tukang roti yang kemudian berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Pernah? Ya. Jadi dulu di zaman dahulu itu ada seorang tukang roti. Tukang roti ini pengen banget ketemu dengan yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika, ya, tukang roti ini ketika lewat itu mendapati seseorang yang singgah di kampungnya namun diusir oleh marbot masjid. Ketika tidur di masjid itu diusir. Ya, nggak boleh tidur di masjid. Sampai akhirnya tukang roti ini pun akhirnya menawarkan seseorang tersebut untuk menginap di rumahnya. Ketika orang tersebut menginap di rumah tukang roti itu, apa yang terjadi? Tukang tamu ini, orang asing ini heran. Ini orang kok lisannya nggak berhenti beristighfar sambil mengerjakan apapun, dia selalu beristighfar. Masya Allah. Jadi istighfarnya itu nyaris tidak pernah berhenti membasahi lisannya. Setiap aktivitas yang dia lakukan, terutama dalam pembuatan roti yang akan ia jual, itu dibarengi dengan istighfar. Hingga akhirnya kemudian orang asing ini pun bertanya, "Wahai saudaraku, saya lihat kamu kok begitu serius membaca istighfar. Kira-kira apa faidah atau apa yang sudah kamu dapatkan dengan amalan istighfar yang engkau lazimkan itu? Yang engkau rutinkan tak henti-hentinya, engkau mengucapkan kalimat tersebut. Apa yang sudah engkau dapatkan?" Apa jawaban tukang roti itu, Pak? Tukang roti itu mengatakan, "Saya mendapatkan hampir semua yang aku inginkan." Jadi semua yang diinginkan oleh tukang roti itu hampir semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa itu, Pak? Yaitu berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Dan di saat itulah orang asing itu pun kaget. Kaget kenapa, Pak? Kira-kira? Kaget karena beliaulah orang asing itulah Imam Ahmad bin Hanbal menempuh perjalanan jauh sampai berhari-hari ke suatu kampung. Gak tahu tujuannya Imam Ahmad bin Hanbal itu apa. Beliau menyadari sendiri, saya nggak tahu tujuan apa. Tujuan saya apa datang ke kampung ini, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya pengen datang saja ke kampung ini. Ternyata inilah yang menyebabkan saya harus datang ke kampung ini. Ternyata engkau penyebabnya. Kalimat istighfar yang engkau ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya apa dari kisah ini? Maksudnya kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya istighfar yang sering kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, sering-sering kita bertaubat mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, maka bukan hanya dosa kita yang akan diampuni oleh Allah, tetapi kita pun akan mendapatkan apa yang kemudian kita minta. Apa yang menjadi hajat kita sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Nah ini, ya. Jadi kalau kita berbicara istighfar, mohon maaf, ya. Kalau kita hanya merasa seolah-olah istighfar itu hanya berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ya bisa jadi kita akan malas untuk beristighfar.
Tetapi ketika kita memahami bahwasanya fungsi istighfar bukan hanya untuk itu, tetapi banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, maka insya Allah itu akan menambahkan spirit kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Nah, ini akan kami bacakan hadisnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi ini hadisnya bersumber dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin annahu haddatsahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada 3 keutamaan Pak yang harus kita simak dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan istighfar yang kita lazimkan. Jadi istighfar yang kita rutinkan ya, sebagaimana yang telah dirutinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Pak sudah dapat jaminan masuk surga, dapat jaminan ampunan dosa, tapi Rasul masih istighfar, masih beristighfar, masih melazimkan istighfar. Berapa kali Pak dalam sehari Rasul beristighfar? 100 kali. Masya Allah. Rasul memberikan contoh kepada kita sangat luar biasa. 100 kali beliau beristighfar. Nah, apa yang kemudian menjadi keutamaan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang senang beristighfar atau melazimkan istighfar? Maka yang pertama, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan. Jadi kalau kita punya kesempitan, punya masalah ya, yang tak kunjung selesai, tak kunjung ada jalan keluarnya, mohon maaf, jangan-jangan selama ini kira kita kurang istighfar. Jangan-jangan istighfar kita masih sangat-sangat minim. Jarang sekali mungkin bisa jadi kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga itu menjadi penyebab terhalangnya solusi yang Allah berikan untuk setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Makanya seolah-olah kehidupan kita sempit, ada masalah, nggak ada jalan keluarnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Jadi orang yang melazimkan istighfar itu akan mendapatkan kelapangan dari segala kegundahan. Jadi kalau kita punya kesulitan, ya, punya kekhawatiran, punya kecemasan, maka ketika kita memiliki amalan yaitu melazimkan istighfar, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kehidupan kita. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang kemudian melazimkan istighfar, ini sesuai dengan yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini Allah berikan juga kepada orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa melazimkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Yaitu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jaminan, Rasul juga memberikan garansi atau jaminan bagi siapa saja yang bertakwa, bagi siapa saja yang beristighfar, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka, yang tidak pernah ia duga-duga datangnya dari mana. Allahu Akbar. Ya, ini jaminan langsung yang disampaikan oleh Allah, ditambahkan langsung Rasul yang menyampaikan. Maka kurang apa kita? Kurangnya apa kita? Kurangnya yakin kadang-kadang, mohon maaf. Ya, Rasul sudah menyampaikan. Ya, Allah sudah berfirman. Kok kita tidak mengamalkan? Masih malas juga kita beristighfar, masih enggan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mohon maaf, jangan salahkan kalau kemudian hidup kita dipenuhi dengan kesulitan, dipenuhi dengan kesempitan, atau bahkan mungkin rezeki kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Jadi terkait amalan ringan yang berpahala besar, yaitu melazimkan istighfar. Kira-kira membaca istighfar itu sulit apa mudah sih, Pak? Mudah. Ya, saya rasa kalau kita tanya anak kecil baca istighfar mudah apa susah? Pasti mudah. Ya. Dan membaca istighfar itu tidak terikat waktu, kapanpun, dimanapun, asal jangan di toilet atau di WC. Karena nggak boleh kita menyebut kalimat thayyibah atau mengucapkan kalimat thayyibah di tempat yang tidak baik. Ya, terdapat kotoran di dalamnya. Tapi selagi kita di luar daripada
kamar mandi, ya. Kita berada di masjid, kita sedang berkendara, naik motor kah atau naik mobil kah, ya, atau bagi ibu-ibu yang sedang memasak, menyiapkan untuk buka puasa, bisa disambi dengan membaca istighfar, betul tidak? Ya. Apalagi bapak-bapak, bisa dihitung itu perjalanan dari rumah menuju gedung Menara Jam Sostek, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Itu kalau naik motor, naik mobil hanya bengong saja, mohon maaf, nggak dapat apa-apa. Ya, pahalanya kurang sempurna. Tapi kalau sudah ditambahkan dengan istighfar, pahala niat kerja, niat mencari nafkah untuk keluarga dapat, sepanjang perjalanan pun dapat bonus, yaitu pahala mengucapkan atau melazimkan istighfar. Allahu Akbar. Itu kalau dari rumah 1 jam sepanjang perjalanan, ya kita naik motor ataukah naik mobil membaca istighfar itu udah berapa kali itu Pak kita? Mungkin bisa lebih dari 100 kali kita beristighfar. Itu baru berangkatnya, ditambah lagi pulangnya. Allahu Akbar. Maka bagi orang-orang yang senang beristighfar, melazimkan istighfar, nggak perlu khawatir dengan hidup ini. Kenapa? Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada beberapa yang ingin kami sampaikan tapi tidak terasa ternyata sudah lewat jam 1 siang. Ya, wallahu alam kabar pemateri ini belum kunjung ada kabar. Jadi atas nama pengurus DKM Masjid An-Naml, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan untuk pemateri besok Kamis insya Allah pematerinya sangat luar biasa. Ustadz Fatih Karim datang dari Bogor. Beliau sudah dakwahnya sudah lintas benua, bahkan lintas negara, sampai beliau mendirikan masjid di Jepang dan saat ini sedang memperjuangkan berdirinya masjid di Australia. Jadi jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu besok hadir. Kalau bisa ajak semua teman-teman di kantor untuk hadir. Ustaz Fatih Karim ini susah jadwalnya soalnya. Beliau biasanya dakwahnya di kalangan para artis papan atas. Jadi kita alhamdulillah tahun ini bisa kedatangan beliau. Insya Allah banyak ilmu yang akan kita dapatkan dalam kajian besok hari apa besok? Hari Kamis ya, insya Allah. Seharusnya hari ini kajian perdana Ramadan, tapi insya Allah diganti dengan besok. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan majelis ini, mari bersama kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.